intervensi Tuhan yang bukan daripada Bapa. Kami mau tolak, hancurkan, patahkan setiap kuasa Tuhan yang mencoba mengganggu ibadah kami Tuhan. Kami mau tolak Bapa. Bapa, kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan hadir tempat ini Tuhan, memimpin ibadah kami Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, aktif layanan Bapa yang mengambil bagian Bapa. Berikan kami Tuhan selalu kesatuan hati Bapa, dan biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan dapat menjadi lupa yang terlalu dalam Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Kau Allah Tuhan yang akan mengikut setiap beban kami Tuhan. Ketika kami sujud di altar Bapa, Kau Tuhan yang akan melepaskan setiap beban kami Tuhan. Kau gantikan Tuhan dengan kebahagiaan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Dia berfirman, mari
Haleluya. Amin. Shalom. 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 Sukacita hari ini? Kita menyatakan Tuhan itu atas kekuatan Roh seperti hidup kita. Amin. bersyukur. Yes. Kita mau bangkit menyerukan nama Yesus. Amin. 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 Bangkit serukan nama Yesus. Right now.
Bapak Ibu masih kuat untuk berdiri? Amin. Saya persilahkan untuk duduk kembali. Udah mulai nakal ya. Udah mulai nakal ya. Udah ngikutin. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan kali ini yang akan dibawakan oleh hamba-Nya Pendeta Hidayat Maria. Kita bersatukan hati kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala pujian syukur hormat kemuliaan bagi hari ini Bapa, kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Ibu dan Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kebenaran yang disampaikan Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengarkan pada pagi hari ini Bapa. Dan biarlah Tuhan setiap firman yang ditaruh Tuhan dapat kami tuai Tuhan. Dan biarlah setiap firman Tuhan dapat menjadi kekuatan dan mereka bagi setiap kami. Amin. Kau terus perbesar kapasitas hamba-Mu Tuhan. Yes. Kiranya Tuhan hikmat malaikat-Mu Tuhan terus Kau tambahkan Bapa bagi hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami ingin mengenal pribadi lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Seperti saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tahan menunggu-Mu.
pribadi yang mengerti hati dan pikiran. Amin. Tidak membuat kami Tuhan terus melekat kepada Tuhan. Yes. Karena Engkau yang maha tahu akan masa depan kami. Benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur sekalipun kami yang hadir boleh datang pada pagi hari ini Tuhan. Betapa hausnya kami akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang masih hadir. Urapi kami semua yang datang pada pagi hari ini. Sehingga semua kami sama-sama diberkati. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita naikkan satu pujian. Hati hamba ku tak membawa. kabarnya? Luar biasa, dahsyat, spektakuler. Luar biasa. Ini kuota kayaknya belum penuh nih, depan masih kosong. Ya, kemarin jangan terlambat. Terlambat. Tidak apa-apa. Penyesuaian. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bersyukur kita sudah 3 kali ibadah offline. Itu juga masih ada juga tetap pakai live streaming YouTube ya. Kita bersyukur pada pagi hari ini hal yang begitu luar biasa menyertai kita, menyertai saya dan saudara. Kita boleh berdiri itu semua karena kemurahan Tuhan. Sudah hampir setiap hari kalau saya buka Facebook itu ada aja yang meninggal. Selamat jalan keponakanku, selamat jalan temanku, selamat jalan. Tadi pagi juga saya baru buka, seorang ibu kayaknya masih muda sih, selamat jalan gitu. Kayaknya lebih banyak ibu-ibu gitu, mungkin terlalu banyak kali pergumulannya. Diam-diam dia pikirkan sendiri. Jadi lagu pujian yang terakhir tadi, hanya Tuhan yang mengerti pribadi
kita. Ibu-ibu ada amin? Haleluya. Untuk itu kita datang pada pagi hari ini, kita datang memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Itulah kekuatan kita. Kenapa saya hati hamba ini begitu luar biasa? Karena memang itu yang rindu saya bagikan pada pagi hari ini untuk Bapak Ibu sekalian. Kita buka Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Tuan dan hamba, ya. Kayak tadi di awal ibadah juga itu doa pembukaan ibadah doa tim pelayan tadi, hamba juga sebenarnya dari 2 minggu lalu terngiang-ngiang mengenai hamba ini. Ya, baru sekarang saya tidak tahu nanti kemana arahannya. Mari kita sama-sama belajar. Karena saudara, kita itu sama, dan nggak ada bedanya Bapak Ibu duduk di situ dan saya berdiri di sini. Kita butuh pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Kita baca Tuan dan hamba, Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak dan menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangku dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikianlah jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ayat ini baru tersingkap saat ini bagi sebagian orang, tapi mungkin juga sudah biasa, tapi tidak ngerti gitu saudara. Ya, itulah keterbatasan kita sebagai manusia. Firman Tuhan itu benar-benar tanpa tuntunan Roh Kudus, ini hanya kalimat-kalimat yang mati saudara. Tapi ketika dan tuntunan Roh Kudus yang begitu luar biasa, makanya saya katakan tadi, saya dengan Bapak Ibu yang duduk di depan itu, kita sama-sama belajar. Nggak ada lebihnya kami yang melayani di mimbar, ya. Tapi bagaimana penyerahan kita kepada Tuhan supaya kita maksimal di dalam Tuhan, ya itu. Saya mau membahas hari ini mengenai hamba. Setelah saya lihat dalam kamus, ya, saya sekarang ini sedang belajar kamus-kamus, saudara. Ya, hamba itu saudara, atau doulos itu melepaskan haknya dan merendahkan diri sedemikian rupa bagi tuannya. Beda dengan pelayan saudara. Walaupun sebenarnya hamba dengan pelayan itu mungkin orang tidak tahu bedanya. Pelayan itu atau diakonos itu masih mengacu pada upah dan dalam melakukan pekerjaan. Tapi kalau hamba itu saudara, dia melakukan apa yang disuruhkan tuannya, dan dia hanya berharap kepada tuannya, hanya berharap bahwa ketika saya melakukan maka Tuhan yang akan bertindak. Seberapa di antara kita saudara yang sudah memiliki hati hamba yang tanpa pamrih? Ini bukan bicara hamba Tuhan saja saudara. Saudara dan saya adalah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Nah, melepaskan haknya dan merendahkan diri sedemikian rupa bagi tuannya. Sebagaimana Yesus melepaskan haknya, dia adalah anak raja, bahkan dia adalah Tuhan saudara. Tapi dia mau mati di kayu salib. Karena apa? Dia mau tunduk kepada Bapaknya saudara. Dari sini kita belajar, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak dan menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Saudara, apa yang kita dapatkan di sini? Ayat 8, bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Saudara, kebayang gak? Kita saja kalau pulang dari kantor seorang bapak, pulang di rumah saudara, ketika makanan belum ada, loh, dia bisa marah-marah saudara. Mana makan? Kamu dari pagi hanya di rumah ngurus anak, nggak becus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya lihat ada pertukaran waktu itu di televisi, jadi suaminya yang di rumah seharian, istrinya disuruh jalan-jalan, pusing saudara, pusing 7 keliling, dia bingung. Dia nggak tahu mau ngapain dulu saudara.
Pernah juga ada sebuah video, karena suaminya ini curiga ketika dia berangkat ke kantor, istrinya ini ngapain di rumah, saudara? Apakah main HP, main game, atau teleponan seharian? Karena dia punya anak 3, saudara. Saya punya anak 3 di sini, ya. Saudara, suatu saat suaminya curiga, dia pasang CCTV, saudara. Ternyata di situ dia pulang, dia peluk istrinya, dia minta maaf sama istrinya, dia cium istrinya. Kenapa, saudara? Ketika dia pasang CCTV, ketika suaminya berangkat, betapa dia lihat itu, saudara, masih pakai daster, terus masak, ada yang satu nangis, mondar-mandir apa semua, saudara. Ternyata, saudara, dia lihat sampai dia pulang, kadang masih pakai daster lagi, saudara. Kenapa? Ternyata begitu Romi, belum siap makan siang lagi, cuci piring belum selesai, yang satu minum susu, tak makan. Ketika pulang suami, kamu ngapain aja di rumah? Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana seorang hamba di sini, saudara, kita melihat. Mungkin juga di dalam pelayanan, aku sudah melakukan yang terbaik, tapi mana? Makanya mental pelayan dan mental hamba itu, saudara, itu sangat jauh. Karena dikatakan di sini hamba itu melepaskan haknya dan merendahkan diri sedemikian rupa bagi tuannya. Sementara pelayan masih mengacu kepada upah dan waktu dalam waktu melakukan pekerjaan. Saya bersyukur untuk para hamba Tuhan, pelayan-pelayan di tempat ini, semua akan teruji dengan waktu, saudara. Saya melihat, saya bersyukur punya Dewan Gembala, semua pelayan-pelayan, saudara. Itu yang luar biasa. Di situ kita kelihatan hati hamba atau hati pelayan, saudara. Kita melihat di situ seorang pelayan yang mengharapkan upah. Bagaimana kita di rumah itu? Saya bukan hambamu ya, saya bukan budakmu ya. Tapi bagaimana kita belajar di sini? Bayangkan dia sudah pulang dari ladang, dia sudah capek. Tapi apakah tuannya berkata, mari segera makan? No, katakan di situ. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah dulu makananku. Bayangkan saudara sudah lapar nih, mungkin tuannya di rumah enak-enak, terus pulang, ikatlah pinggangmu, ya, dan layanilah aku sampai selesai aku makan. Saudara, apa yang kita dapatkan di sini, saudara? Kita harus sadar seorang hamba hidup di dalam kendali tuannya. Ada amin? Amin. Kita harus sadar kita ini anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Kita ada di bawah kendalinya Tuhan. Saudara, apa dikatakan di ayat 8b? Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu bertanggung jawab atas makan hidup saudara dan saya. Kita lakukan bagian kita semaksimal mungkin, baik dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan. Itu yang kita kerjakan di akhir tahun ini, saudara, ya, yang boleh kita kemarin sepakat dan rukun. Hari ini kita belajar hati hamba. Di dalam rumah tangga sangat sulit dilakukan. Saya bukan mengatakan hanya orang Batak, semua suku itu, saudara, sangat-sangat mengerikan. Saya melihat rumah tangga demi rumah tangga itu kadang seperti neraka. Seperti neraka, saudara. Kami banyak mengkonseling. Banyak mengkonseling rumah tangga demi rumah tangga, saudara. Masih adakah kasih? Masih adakah cinta? Masih adakah I love you pa, I love you ma? Masih adakah? Men. Coba pasangannya lihat dulu deh. Masih ada I love you? Masih ada I love you? Jangan di sini. Biar dilihat Bu Ida, I love you, tak di luar. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saudara ya, mari ya, bangkitkan kembali, kobarkan kembali api cinta ya di dalam keluarga kita. Tidak melihat umur pernikahan, saudara, sampai maut memisahkan. Kemarin ada yang diberkati di sini untuk Niko dan Novi. Mohon maaf, gak ada yang diundang karena memang terbatas kuota. Jadi saudara, bukannya Pak Alek dan Ibu Lesi nggak mau mengundang saudara, keluarganya sepertinya direm-rem supaya tidak datang. Jadi kita mengertilah untuk saat-saat seperti ini ya. Jadi dikatakan di sini melakukan segala sesuatu dengan maksimal, saudara. Kita buka 2 Timotius 2 ayat 4.
Yang udah dapat boleh baca. 2 Timotius 2 ayat 4. 2 Timotius 2 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Ya. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Itu dia, mengabdi kepada Tuhan, itulah sifat seorang hamba. Apapun yang disuruhkan tuannya, mau dia capek, mau dia tetap lakukan yang terbaik. Ya, begitulah kriteria hamba. Saudara, di dalam mengiring Tuhan, di dalam mengerjakan sesuatu yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita, mengabdi kepada Tuhan tanpa pamrih, melayani, melakukan yang terbaik selagi masih kita hidup, saudara, selagi masih ada nafas. Makanya dalam pujian, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Saudara, mari kita melakukan yang terbaik. Seperti hamba di sini, saudara, dia tidak memusingkan dirinya lagi, mau secapek apapun. Karena apa? Dikatakan di situ, saudara, saya sangat diberkati dengan ayat itu. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Kita tetap akan mendapatkan bagian kita ketika kita melakukan bagian kita, saudara. Amin. Amin. Jangan pernah pamrih baik dalam rumah tangga. Enak banget lu jadi istri gua, enak banget lu jadi suami gua. Jangan begitu, saudara. Saya katakan berkali-kali, tidak ada kebetulan dalam pertemuan rumah tangga, saudara. Jangan berkata kasihan banget istrinya ya, kasihan banget suaminya. Setelah dipelajari case per case, kasus per kasus, sebenarnya saudara, itu ada maksud Tuhan mempertemukan yang keras dan yang lembut. Karena apa? Kalau api sama api ya terbakar, saudara. Jadi bersyukur. Tidak kebetulan saya ketemu dengan Bapak Gembala, saudara. Dia dibentuk dalam caranya Tuhan, dari utara ke utara. Bayangkan aja, saudara. Ya, dari Sulawesi Utara sama Sumatera Utara. Kami ketemu di Jakarta, saudara. Banyak. Kadang kita berpikir, kenapa ya suami gua kayak gini? Tuhan bilang gini, justru inilah aku pakai untuk membentuk karaktermu. Terus datang suaminya bilang begini, kenapa ya istri gua kayak gini? Tuhan katakan, inilah yang aku pakai untuk membentuk karaktermu. Jadi sekarang suami istri, jangan ada merasa sombong lah. Sama, ini keluarga kita. Kemarin kan dikatakan 2 menjadi 1. Berarti saudara, kalau 2 menjadi 1, itu dia. Mari kita membenahi keluarga. Ya, teman seperjalanan, apapun yang terjadi, hati hamba. Apa kuning lupa lagunya? Yang saudara yang dikasihi Tuhan, sangat luar biasa, saudara. Ya. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Kita lihat di sini, saudara. Kita melakukan yang terbaik. Ketika kita melayani, ketika kita melakukan apapun yang di rumah, di dalam keluarga kita, saudara, tidak memusingkan kiri kanan lagi. Lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Yang kedua, seorang hamba itu rela menderita, saudara. Filipi 1 ayat 29. Yang sudah dapat boleh baca. Filipi 1 ayat 29. Kita dipanggil bukan hanya untuk, ayo, yang punya HP cepat. Filipi 1 ayat 29, demikian firman Tuhan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Filipi 1 ayat 21 di atasnya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, ketika kita tahu kita punya Tuhan yang luar biasa yang akan membela hidup kita, bagaimana seorang hamba itu dia tahu, aku melakukan yang terbaik, aku melakukan yang maksimal buat Tuanku, maka dikatakan di situ makan minumnya juga terjamin. Amin. Adakah kita melayani Tuhan seperti seorang pelayan yang masih mengharapkan upah? Saudara, kalau itu upah, itu bekerja, saudara, bekerja di kantor, di mana saja yang Tuhan tempatkan, saudara. Tapi seorang hamba itu sebenarnya lebih kasarnya lagi, seorang budak yang tidak punya hak lagi, saudara.
Nah, saya katakan tadi seorang hamba, saya tahu, saya yakin ketika dia melakukan itu dia menderita, saudara. Dia lapar sebenarnya. Bayangkan pulang dari ladang, seharusnya mandi dan makan dong, terus ongkang main HP gitu kan? Zaman itu belum ada HP ya, saudara. Tapi di sini dikatakan dia harus sediakan dulu makananku. Tapi sebenarnya Tuhan itu sudah menyediakan yang terbaik untuk hambanya, saudara. Lakukan maksimal untuk kemuliaan nama Tuhan. Tadi dalam Filipi itu sudah. Maka dikatakan belum terlambat bagi yang sudah tua. Inilah saatnya masa-masa masih ada waktu untuk bertobat, saudara. Ya, hilangkan semua sifat-sifat kita yang ngebos, capek. Memang ini proses, saudara. Suami itu merasa diperbudak oleh istri dan istri merasa diperbudak oleh suami. Hati-hati, saudara ya, hati-hati. Mari kita, ini rumah tangga kita, ini kita bangun bersama, saudara. Ya, kami baru 21 nanti bulan April dengan Bapak Gembala rumah tangga 21 ke 22 sih. Ya. Tapi di situ kita melihat masih banyak juga kerikil-kerikil dalam perjalanan, apalagi yang masih baru, siap-siap. Ada orang berkata 5 tahun pertama katanya babak belur, sesudahnya ibaratnya apa? Tegangan listrik itu kalau sudah di atas 5 tahun sudah mulai katanya. Tapi cintanya yang semakin membara, kasihnya semakin bergelora, egonya semakin ini. Karena apa, saudara? Mungkin tahun pertama kamu begini, tahun kedua capek juga ya begini terus. Tapi gengsi, saudara, enak aja dia, gitu kan. Tahun ketiga, panggil istrinya, panggil suaminya, yuk, ini rumah tangga mau dibawa kemana sih, gitu kan. Tahun keempat, mulai yang bagaimana kita, ya. Tahun kelima, yuk sepakat dan kita rukun. Masih ingat? Tuhan akan perintahkan berkat ke situ, saudara. Kami ngalamin itu 5 tahun pertama dengan Bapak Gembala, karena waktu itu juga masuk dalam perintisan, memang babak belur. Jadi Andes itu lahir di dalam kondisi seperti itu, saudara. Kita itu belum saling memahami, karena aku pikir saya benar, Pak John pikir juga dia benar sebagai seorang suami. Saya juga berpikir saya udah bijak. Ternyata, saudara, harus sama-sama belajar. Hati hamba siap untuk menderita. Yang pertama, tidak memusingkan dirinya lagi, saudara. Nah, ada hal yang membuat kita bisa galau, saudara. Ya, Lukas 16 ayat 13. Sampai kapan kita hidup di dalam ayo, mau penasaran? Lukas 16 ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya saya katakan tadi, kita tidak akan maksimal melakukan satu kalau hati kita belum bertobat, saudara. Ketika kita menjadi hamba Tuhan, ketika kita menjadi hamba dunia ini, ketika kita berdiri di tengah, saudara, kita akan jadi bulan-bulanan iblis, saudara. Coba 2021, mari kita mengabdi kepada siapa maksimal. Itu akan berdampak kepada keluarga kita masing-masing, saudara. Kalau kita melayani maksimal kepada Tuhan, mungkin selama ini gini, ya gereja-gereja, komsel, ya baca firman lagi bisa aja. Kenapa, saudara? Karena sesungguhnya pertobatan yang sesungguhnya itu belum ada dalam diri kita. Ya, masih. Kalau hidup kekristenan kita masih seenaknya, saudara. Mari. Ini tahun ini tinggal 2 minggu lagi kurang lebih ya. Ini sudah tanggal 13. Ya, 17 hari lagi. 3 minggu ya kurang lebih ya. Masih ada waktu untuk berbenah, saudara. Hati hamba di dalam rumah tangga, di dalam melayani Tuhan. Ya, sekarang ini hamba-hamba Tuhan juga sedang dibentuk semuanya, saudara. Ya, kita bersyukur kita di tempat ini, saudara, semuanya berjuang bersama. Together we can. Jadi tidak ada yang terlebih di sini, saudara. Semua punya hati hamba, saya tahu. Puji Tuhan, kemarin Natal kita walaupun Natal sederhana berjalan dengan begitu luar biasa. Kita patungan walaupun seberapa. Semuanya kemarin makan ya. Saya yakin tidak ada yang kelaparan.
hati hamba mengabdi kepada Tuhan, rela menderita, dan jangan pernah kita mengabdi kepada dua Tuhan. Ya, cukup satu saudara, itu kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan yang membela hidup saudara dan saya. Kalau saudara di gereja tapi masih berdukun juga, masih percaya kepada bintang ini, bintang itu, Scorpio, apa itu, bintang Leo, bintang ini, saudara mulai saat ini bertobat, saudara. Kalau saudara baca firman, saudara ke gereja tapi masih percaya dengan roh nenek leluhur kita, saudara, ya, pergi ke kuburan masih ngomong-ngomong di situ, opung, aku datang, aku mau naik kelas. Saudara, hati-hati, dia tidak di situ, saudara. Ya, saya mau katakan, mengabdi kepada dua Tuhan itu akan menyiksa hidup saudara dan saya. Cukup satu kepada Tuhan. Karena apa? Kita ada sampai saat ini semua karena kasih kemurahan Tuhan. Ada amin? Saya katakan setiap pagi saya lihat ada rip, ya. Apa artinya rip itu? Rest in peace. Berangkat, saudara. Makanya ada lopis. Belum bayar lopis, nah bayarlah saudara. Ya, iuran. Ya, saudara dikasihi Tuhan. Mari, ya, kok jadi ke situ ya? Berarti ada maksud Tuhan. Mbak Santi langsung bereaksi. Ya, saudara, bagi kita yang sudah berumur, ya, kata Ibu ini kita belum ada yang tua di sini. Ya, semua masih muda. Pak Malangun kita masih muda ya Pak ya? Masih muda Pak. Jadi mari kita masih ada waktu kita untuk melakukan yang terbaik, maksimal. Percayalah, Tuhan akan bela makan minum saudara. Sebagaimana tadi hamba itu, dia tidak memusingkan dirinya lagi. Sebagaimana seorang prajurit, ya, seorang prajurit dia tidak memusingkan dirinya lagi saudara. Karena dia tahu Tuhan pasti bela hidup kita. Lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Semuanya akan maksimal saudara. Apapun yang saudara kerjakan, lakukan saudara. Melayanikah? Pekerjaan apa yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya, kita lakukan yang terbaik saudara. Yang keempat saudara, seorang hamba di mana-mana juga diterima orang. Ada amin? Kemana-mana kita merakyat enak saudara. Ya, saya dengan Pak Gembala kalau kemana nggak pusing. Kenapa? Masuk ke rumah jemaat langsung masuk, langsung duduk. Masak apa? Kalaupun nggak ada makanan, biasa aja saudara. Karena saya berpikir paling enak kalau hati hamba kemana-mana saudara. Tidak ada musuh. Ya, kalau masih punya musuh berarti belum hati hamba itu saudara. Ya, kita menyeberang ke 2021, jangan lagi ada musuh-musuhan, apalagi di gereja, ya kan? Gak ada yang musuh-musuhan di sini ya. Semua berteman, damai kita. Apalagi sudah ada corona saudara, kita harus bersama-sama menyerang corona saudara. Haleluya. Kita buka Matius 20, 26 sampai 27. Ya, hati hamba saudara, kita bisa berdamai. Kita tidak stres hidup ini saudara. Karena gengsi sudah hilang. Kami sebagai gembala dengan Bapak Gembala nggak pusing saudara. Kemana pun kita nggak pusing. Semuanya enak-enak aja. Ya. Matius 20 ayat 20. Coba baca Bu nih. Matius 20 26 27. Oh 20. Matius 20 ayat 26 27. Matius 20 ayat 26 sampai dengan 27, demikian firman Tuhan. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Amin. Ayat 28 lanjut lagi. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Puji Tuhan. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Saudara, kita kalau pegang itu hati pelayan, hati hamba, saudara. Walaupun tadi saya bedakan hamba sebagaimana pelayan, tapi saudara, kalau kita punya hati hamba itu, kita kemana-mana juga enak, saudara. Saya bersyukur. Kadang kita lupa pun kita sebagai gembala, saudara. Karena saya pikir kita sama aja. Itu hanya jabatan di dalam sebuah gereja. Ya, ada juga gereja, saudara, kalau gembala itu udah disambut kayak malaikat, saudara. Saya kadang, Tuhan cemburu kali ya, gitu. Tapi kita bersyukur di gereja ini together weekend saudara. Karena apa ya,
kita hanya berpikir semua saatnya akan berakhir. Kita akan masing-masing menghadap ke tahta Bapa di surga. Apakah di situ, kau gembala ke sini, kau jemaat ke sini? No. Jangan-jangan gembala pada kemana tahu, pendeta pada kemana? Ya, kambing-kambing, domba-domba katanya gitu. Makanya saudara, seorang hamba, ya, seorang yang punya hati melayani saudara, kita tidak pusing saudara. Ya, masalahnya, ya, di dalam rumah tangga juga, kalau kita punya hati hamba, apa salahnya seorang suami ambil minum ke belakang? Ambil minum, bagaimana sih? Suami tidak dibikinin kopi. Di rumah kami sudah yang bikin kopi itu Pak John. Sama. Ya, karena saya tidak minum kopi, beliau mengerti saudara. Masih ada nggak suami di sini yang begitu ini banget gitu? Ya, saudara, mulai hari ini, mari dalam rumah tangga, keluarga itu anak-anak kita akan jalan bersama. Ini rumah tangga tidak bisa. Jangan ada kata tukar tambah ya. Ya, tukar tambah juga kau gitu. Kenapa Mbak Santi ditepuk suaminya? Tukar tambah. itu tukar ganti. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari mulai saat ini. Bayangkan istri udah capek, terus bikinin teh manis. Ya, puji Tuhan, saya punya suami yang luar biasa ini, Bapak Gembala ini. Aduh, kan rumah kami 2 saudara. Sebelum saya tidur dia udah bikin air putih di situ. Karena kalau saya batuk malam-malam, bayangkan lari dari pintu 1 ke pintu 1 itu kadang ini gitu ya. Pak Joni itu udah sediain air putih. Terus kalau saya batuk kadang gitu kan, cari air gitu. Puji Tuhan saudara. Ya, tadi pagi-pagi juga saya tahu kesenangan beliau. Ada kiriman singkong. Pagi-pagi saya udah rebus singkong Pak. Singkongnya udah matang gitu loh. Itu yang sarapan tadi pagi saudara. Makanya saya katakan gini, mari kita saling. Kalau kita punya hati hamba, hati pelayan dalam rumah tangga kita saudara, begitu indah dan begitu luar biasa di dalam keluarga kita. Saya katakan dari seorang hamba itu tidak lagi menuntut, hei kau suamiku ya, hei kau istriku ya, lihat aku udah capek. No, mulai hari ini rumah tangga kita, ini keluarga kita, yang sana biarin. Ya, jangan bawa persepsi rumah tangga orang ke rumah tangga kita, itu salah banget saudara. Lihat itu suaminya itu, lihat Pak Joni itu baik banget. Terus nanti aku bilang lagi, lihat siapa itu baik banget. Jangan begitu saudara, itu pasanganmu, itu suamimu, itu istrimu. Lihat istrinya itu pagi-pagi udah berhias. Lah, bisa nggak digituin istrinya, beli lipstick, beli make-up semua saudara? Ya kan gitu. Iya kan? Lihat istri tetangga, jangan lihat rumput tetangga saudara, nikmati pasanganmu saudara. Ada itu di Kidung Agung dari masa mudamu. Kemarin firman Tuhan juga luar biasa. Setialah dengan pasangan dari masa mudamu. Ya, hati hamba, hati seorang pelayan itu luar biasa saudara. Itu yang kita terapkan. Kalau itu kita punya hati sebenarnya saudara, maka masuk dalam kesepakatan. Tapi kok banyak terbalik ya. Aturan hamba dulu baru masuk sepakat rukun. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini saudara. Ya, tetapi tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ketika Bapak Ibu mempunyai seorang hati pelayan, orang senang saudara. Datang situ, saya senang banget deh kalau ibu itu datang, gitu kan? Saya senang banget kalau si A datang. Terus kalau, tapi ada juga datang, weh, mana makanan, mana ini saudara? Ya, mari saudara, saya bersyukur. Bukannya saya membangga-banggakan Pak Joninnya. Beliau ini belum pernah marahin saya karena saya tidak masak. Terus dia marah karena tidak ada makanan. Palingan dia bilang, oh belum masak ya. Walaupun saya lihat mukanya sepertinya, jangan marah ya. Saya bilang begitu. Kenapa saudara? Karena beliau positif thinking dengan saya. Saya tidak masak mungkin karena saya lagi keadaan kondisi saya lemah. Ya. Demikian juga dengan Bapak Ibu sekalian. Ya, pilihlah rumah tangga kita ke depan. Kita bangun bersama. Ya, bangun rumah tangga, mari ke depan. Baik juga orang tua dengan anak, ya. Mari kita hati hamba juga. Di rumah tangga juga akan ada damai, saudara. Apa salahnya suami juga nyapu? Apa salahnya suami juga ngepel? Apa suaminya salah ngiris bawang? Ya. Apa juga salahnya istri juga ini? Saya kalau ngantar air sama Pak John, memang saya tidak bisa ngangkat, saudara. Tapi saya geser semua ke pinggir. Wah, tenaga saya kalau dorong bisa. Karena istri itu dilarang mengangkat, mendorong bisa saudara.
Ya, karena tenaga itu butuh tenaga kalau yang mengangkat itu. Tapi kalau mendorong, saya dorongnya itu ke arah, tahu kan posisi rumah kita yang parkiran di sebelah, luar biasa kan? Saya dorongin itu air gitu. Tapi sekarang puji Tuhan, Jonathan sudah luar biasa, ngangkat 10 itu berapa menit sudah pah. Jadi bukan hanya di mimbar dia saudara ya, bukan hanya di mimbar, dia ngangkat berapa galon. Pernah satu hari mereka ngangkat 40 galon sama Pak Jon itu, luar biasa. Kenapa saudara? Sudah mulai. Oh iya ya, bapakku sudah. Pak Jon nggak mau dibilang tua, ya. Pak Jon nggak mau dibilang Sudah tua. matang. Sudah matang kata. Kalau kata bapak kita dari Purbalingga masih 80. Berapa? Masih 80, masih muda gitu kan. Jadi benar juga seperti itu saudara. Kalau ada yang nanya, udah berapa umurnya Ibu Tere? Oh masih 30 sekian, masih ABG gitu. Berapa umurnya Pak Malango? Oh masih sekian. Berarti seakan-akan masih panjang perjalanan saudara. Ya, mari saudara, hati hamba, hati yang melayani. Kita boleh lihat tadi, kita baca sekali lagi ya, ayat supaya lebih ini lagi. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Ya, saya akan bacakan. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikianlah juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan yang kami harus lakukan. Kita lakukan apa yang harus kita lakukan. Tuhan akan bela hidup saudara dan saya, makan minum saudara, masa depan saudara, kehidupan saudara dan saya akan terjamin di dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau temui hati hamba dalam pribadi lepas pribadi, di dalam hati kami pada saat ini Tuhan Yesus. Walaupun itu mungkin sulit bagi kami untuk berubah, tapi saat ini kami mau berubah dengan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Karena kami rindu Tuhan, sebagaimana kami dibangun di atas batu, bukan di atas pasir. Ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, itu boleh kami renungkan, bukan hanya berlalu begitu saja Tuhan. Mari Tuhan, kuatkan kami, berikan kami roh yang daripada-Mu, berikan kami tuntunan-Mu Tuhan, supaya kami mengerti, supaya kami memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup kami Tuhan. Hati hamba, biarlah Kau temui dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terpuji termulialah Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih untuk hamba yang telah menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang berkati pada pagi hari ini dengan firman Tuhan. Kita akan masuk ke pengumuman. Ibadah minggu depan tetap dilaksanakan di tempat ini jam 7 pagi on time. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, di depan sudah disediakan kotak persembahan. Hari ini minggu kedua. Untuk amploping kita khusus untuk diakonia, dan untuk yang amplop biru bagi Bapak Ibu yang hatinya tergerak untuk memberikan perpuluhan, terus ucapan syukur dan lain-lain bisa dituliskan di dalam amplop ini. Satu lagi untuk Bapak Ibu yang telah berkomitmen iuran gedung bisa segera diselesaikan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh hambanya Ibu Ni. Kita akan mendeklarasikan seperti biasa berdoa untuk pekerjaan segala. Semua
hadirat-Mu. Kami boleh beribadah dengan luar biasa indahnya Tuhan. Kami bersyukur. Bahkan buat firman-Mu Tuhan, yang boleh kembali mengingatkan setiap kami bahwa kamilah sesungguhnya hamba-hamba yang tidak berguna ketika kami tidak mengerjakan apa yang jadi tugas bagian setiap kami sesuai dengan panggilan-Mu Tuhan. Mari Bapa, taruh hati-Mu atas kami. Biarlah setiap umat-Mu yang hadir pada saat ini, bahkan siapapun yang mendengarkan ibadah, mengikuti ibadah pada pagi hari ini, boleh mengatakan, Tuhan, jadikan kami budak cinta-Mu, jadikan kami budak-Mu Tuhan, supaya hanya kami memandang Engkau dan kami dikendalikan oleh cinta-Mu, sehingga kami tidak mendua hati, tapi kami sungguh-sungguh hanya menggantungkan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Jadikan kami Bapa memiliki hati hamba yang hanya memandang kepada Tuannya, yaitu Engkau sendiri, dengan taat dan setia melakukan setiap hal yang sudah Kau perintahkan. Ajar kami untuk mengerti setiap perintah-Mu melalui setiap pembacaan firman-Mu. Roh Kudus, berikan pengertian bagi setiap kami, supaya kami lakukan apa yang Engkau kehendaki Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh menyadari bahwa kami seringkali Tuhan membuat satu pelanggaran di hadapan-Mu. Kami seringkali meninggikan hati kami, tapi pagi hari ini kami bersyukur Engkau boleh menegur, mendidik kami, membawa kami dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa. Pakai hamba-Mu Ibu Pendeta Samrida Purba, pakai hamba-Mu lebih lagi, singkapkan pewahyuan yang baru lebih dan lebih lagi, supaya kemanapun hamba-Mu pergi, maka nama-Mu diberitakan, kabar sukacita disampaikan, banyak jiwa boleh dimenangkan. Bahkan dia boleh menjadi seorang ibu yang terus menopang suami kekasih, menjadi ibu bagi kedua anaknya Tuhan, bahkan menjadi ibu daripada GGP Philadelphia. Mari Bapak, kami serahkan Bapak dan Ibu Gembala ke dalam tangan-Mu. Biar tetap Engkau genggam hamba-Mu, supaya dalam kesetiaan dan kerendahan hati terus bergandeng tangan dengan Dewan Gembala, berjalan bersama melayani jemaat Tuhan yang sudah Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan ketika kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Kami percaya ada penyertaan dan jaminan Tuhan atas setiap kami. Tidak ada satupun kami Tuhan yang terpapar, tapi kami semua ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Karena tubuh dan darah-Mu yang mandunggal dengan kami, itulah yang menjadi jaminan hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat tempat ibadah ini di mana kami boleh beribadah. Kami memberkati pemilik tempat ini. Biar kasih anugerah-Mu turun atas mereka. Mereka juga boleh melihat bahwa apa yang mereka lakukan hanyalah untuk Engkau. Terima kasih Bapa. Kami memberkati lingkungan di tempat ini. Biar ketika ada pujian penyembahan, maka akan mengubah atmosfer di sekitar tempat ini. Engkau ubah menjadi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Engkau bebaskan dari setiap virus-virus yang sedang merajalela. Tapi biarlah mereka boleh mengalami Tuhan melalui setiap proses yang boleh dijalani. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau terus menggenggam Indonesia, tetap dalam biji mata-Mu Tuhan, tetap dalam cinta-Mu, tetap dalam kasih sayang-Mu. Darah-Mu sudah membasuh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar pengampunan-Mu turun atas Indonesia. Biar Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia boleh dibebaskan dari setiap intimidasi kuasa yang membuat tidak ada damai sejahtera. Kami sakti dan kuasa dan otoritas Tuhan, kami lepaskan shalom atas Indonesia. Kami lepaskan kekudusan atas Indonesia. Indonesia dipenuhi dengan orang-orang benar. Indonesia semuanya disembuhkan. Indonesia mengalami kemerdekaan. Indonesia mengalami cintanya Tuhan. Bahkan semua rakyat Indonesia boleh menjadi budak cinta-Mu Tuhan, sehingga dia hanya mengabdi kepada Tuhan, yaitu Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan jemaat GGP Philadelphia. Dimanapun anak-anak-Mu tinggal, Engkau yang mengawasi setiap tempat. Engkau yang mengerahkan seluruh pasukan malaikat surga berkemah berjaga-jaga atas setiap tempat di mana seluruh keluarga besar GGP Philadelphia boleh tinggal. Ada jaminan Tuhan, ada benteng
berapi, tembok berapi yang terus memberikan keamanan atas jemaat Tuhan. Engkau memberkati setiap makan minum umat-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap usaha anak-anak-Mu. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sekolah Tuhan. Walaupun masih online Tuhan, tapi Engkau berikan kesanggupan, roh pengertian, roh kepandaian turun atas setiap anak-anak kami. Tidak ada satupun dari anak-anak kami yang mengalami kemunduran kepandaian dengan situasi yang ada. Karena Engkau Allah yang memberi pengertian, Engkau Allah yang mendidik, Engkau Allah yang terus membawa anak-anak kami di dalam satu hal di mana mereka boleh menjadi anak-anak yang luar biasa. Seperti Daniel memiliki roh yang luar biasa, demikian juga anak-anak kami dalam keadaan terbatas apapun, semuanya boleh bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebentar Tuhan kami akan meninggalkan tempat ini. Kami percaya Engkau sudah memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani di mesbah-Mu pada pagi hari ini. Engkau yang akan memperbesar kapasitas mereka, dan Engkau sudah memberikan upah atas mereka. Dan biarlah mereka juga boleh mengabdi kepada Engkau, sehingga dia boleh memberikan seluruh cintanya hanya bagi Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap umat-Mu. Saat ini mungkin ada umat-Mu yang mengalami keletihan, kelemahan. Biarlah mereka boleh datang kepada-Mu mendapatkan kelegaan. Mereka yang mengalami sakit penyakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang saat ini sedang mengalami jalan buntu dibukakan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami juga menyerahkan Tuhan jemaat Tuhan yang hari kemarin sudah mendapatkan pemberkatan kudus. Kami serahkan untuk keluarga baru Niko dan Novita ke dalam tangan-Mu. Biar mereka boleh memasuki kehidupan yang baru berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu, sehingga Engkau boleh menyertai setiap keluarga demi keluarga. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan kembali dalam rumah tangga kami masing-masing. Kami tidak akan pernah beranjak tanpa berkat yang daripada-Mu yang sebentar disampaikan melalui hamba-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mengikuti pada dari awal sampai pada akhirnya. Tentunya pujian penyembahan kita terlebih firman yang kita sudah terima, yang karena itu akan menjadi landasan kita berpijak dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, orang percaya pada Yesus Kristus. Maka tentulah hidup kita diberkati oleh Tuhan. Amen. Untuk itu sebelum kita meninggalkan tempat ini, apapun yang kita sudah lakukan, percaya bahwa Tuhan yang memberkati. Arahkan hatimu, angkat tanganmu untuk menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri kasih karunia. Amen. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera yang kekal dari saat ini sampai selama-lamanya. Dan Kristus Yesus Tuhan. Kita semua diberkati, kita katakan. Amin.